Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 10 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat Sabat. Judul renungan pagi hari ini, Allah tinggal di antara kerubim. Ayat tema diambil dari Yesaya 37 ayat yang ke-16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, tempat tinggal raja segala raja itu, di mana 1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Bait suci itu dipenuhi kemuliaan tata kekal, di mana serafim sebagai pengawal yang bercahaya menyelubungi wajahnya dalam sikap hormat. Keindahan dan kemuliaan yang terdapat pada bangunan indah yang di dunia ini, yang dibangun oleh tangan manusia, hanyalah refleksi yang redup dari kebesaran dan kemuliaan tempat kudus surgawi. Di dalam bait suci di surga, tempat tinggal Allah, tatanya didirikan dalam kebenaran dan keadilan. Di bilik yang maha suci, Ia melihat hukumnya, sebagai ukuran kebenaran dengan mana semua umat manusia diuji. Tabut tempat menyimpan loh-loh hukum itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Dengan demikian dilambangkan gabungan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Hanya hikmat yang tanpa batas saja yang dapat merancangnya, dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Gabungan inilah yang memenuhi semua surga dengan kekaguman dan rasa hormat. Kerubim di tempat kudus duniawi yang memandang dengan rasa hormat ketutup pendamaian itu, melambangkan perhatian seluruh surga mengenai pekerjaan penebusan manusia. Inilah rahasia kemurahan yang ingin dilihat oleh malaikat-malaikat, bahwa Allah dapat berlaku adil sementara Ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbaharui pergaulannya dengan manusia yang sudah jatuh, bahwa Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan, dan memakaikan kepada mereka jubah kebenarannya sendiri, untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh, dan untuk tinggal selamanya di hadirat Allah. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 433 dan 434. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Yesaya 37 ayat 16. Berbunyi, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa, dan Dia sendirilah Allah. Jadi, Allah Bapa itulah Allah dan hanya Dia sendiri. Ini adalah perkataan Raja Hizkia saat dia berdoa kepada Allah Bapa. Kemudian dalam ayat 20, Hizkia berkata, Yesaya 37 ayat 20, Maka sekarang ya Tuhan Allah kami,
selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Tuhan dalam huruf besar, yaitu Jehovah, yang adalah Allah Bapa, dialah Allahnya Israel. Dan Allahnya Israel hanya satu oknum. Israel tidak menyembah Trinitas. Jadi, Allah yang bertata di atas kerubim adalah Allah Bapa. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 370 paragraf 1. Tempat tinggal raja segala raja itu, di mana 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Dia yang tinggal di antara kerubim yang jumlahnya begitu banyak disebut dengan Raja segala raja. Siapakah dia? Sudah pasti Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 614 paragraf 4. Jehovah, Raja di atas segala raja, telah berjalan di hadapan mereka dan berperang bagi mereka. Jelas bahwa Raja segala raja itu adalah Jehovah dan dialah Allah Bapa. Allah Bapa itulah Raja segala raja. Dialah yang tinggal di antara kerubim. Itu sebabnya tutup pendamaian dari tabut perjanjian yang terdapat dalam bilik yang maha suci disebut juga tahta rahmat atau mercy seat. Mari kita baca Keluaran 25 ayat 17. Berbunyi, juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Inilah perintah Allah kepada Musa. Jadi, tutup pendamaian itu sama dengan tahta rahmat atau mercy seat. Ada berapa? Hanya 1. Itu sebabnya dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris King James Version dikatakan a mercy seat. Kenapa hanya 1 tahta rahmat? Sebab hanya 1 yang duduk di atasnya, yaitu Allah Bapa. Dan di sebelah kiri dan kanan dari tahta rahmat tersebut ada kerubim yang memandang dengan rasa hormat ke tahta rahmat tersebut. Renungan hari ini nyatakan bahwa itu adalah lambang perhatian seluruh sorga tentang pekerjaan penebusan manusia. Jadi, Allah Bapa yang duduk di atas tahta rahmat dan ada kerubim di sekitar tahta Bapa. Lalu, bagaimana dengan Yesus? Dia menjadi imam besar kita, berdiri di hadapan Bapa sebagai pengantara kita kepada Bapa. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 370 paragraf 2. Tabut tempat menyimpan loh-loh hukum itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Jadi, Allah Bapa duduk di atas tutup pendamaian atau tahta rahmat, lalu para kerubim berada di sekitar tahta rahmat dengan hormat, memandang kepada tahta tersebut, dan Yesus berada di hadapan hadirat Bapa, bertugas sebagai pengantara kita. Inilah yang dilihat oleh Nyonya White dalam sebuah penglihatannya yang dicatat dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 104. Saya melihat Bapa berdiri dari tahta itu, dan dengan kereta yang menyala-nyala, masuk ke dalam tempat yang maha kudus, di dalam tirai dan duduk di sana. Kemudian Yesus berdiri dari tahta itu, dan sebagian besar dari mereka yang menyembah sujud berdiri dengan dia. Saya tidak melihat seberkas sinar yang memancar dari Yesus, menerangi orang banyak yang lalai itu sesudah ia berdiri, sehingga mereka ditinggalkan dalam kegelapan pekat. Mereka yang berdiri ketika Yesus berdiri tetap mengarahkan mata mereka kepadanya ketika ia meninggalkan tahta itu dan membawa mereka keluar tidak jauh dari sana. Allah Bapa bangkit dan masuk ke dalam bilik yang maha suci dan duduk di sana, yaitu duduk di atas tahta rahmat, mercy seat. Kita lanjutkan. Masih dalam halaman yang sama, Roh Nubuat berkata, kemudian ia mengangkat tangan kanannya, dan kami mendengar suaranya yang merdu mengatakan, tunggu di sini, aku hendak pergi kepada Bapakku untuk menerima kerjaan itu. Jagalah supaya jubahmu tak bercacat,
dan dalam waktu yang singkat aku akan kembali dari pesta nikah, lalu menerima kamu datang kepadaku sendiri. Kemudian sebuah kereta awan dengan roda-rodanya yang bagaikan api yang menyala-nyala, dikelilingi para malaikat, datang ke tempat yang maha kudus di mana Bapa sedang duduk. Di sana saya memandang Yesus, imam besar itu, berdiri di hadapan Bapa. Pada keliman jubahnya terdapat sebuah giring-giring dan sebuah delima, dan seterusnya. Yesus juga masuk ke dalam bilik yang maha suci untuk melayani sebagai imam besar kita, pengantara kita di hadapan Bapa. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jika saudara belajar dengan benar akan doktrin Ka'bah, tidak ada Trinitas. Allah yang tinggal di antara kerubim bukanlah Trinitas, tetapi Allah Bapa. Dan Dia sendirilah Allah. Dia sendirilah yang disebut Jehovah. Dialah Raja segala raja, dan kita dapat bersatu dengan para malaikat, serta tinggal selamanya di hadapan hadirat Allah Bapa, bila Kristus menjadi hidup kita, yaitu dengan menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Allah yang tinggal di antara kerubim adalah Allah Bapa. Tidak ada Trinitas di sorga, dan tidak ada juga Trinitas dalam doktrin Ka'bah. Sebagaimana kami pelajari doktrin Ka'bah, Allah Bapa lah yang masuk ke dalam bilik yang maha suci dan duduk di atas tahta rahmat. Kemudian Yesus juga masuk dan melayani di hadapan Bapa sebagai pengantara kami. Itu sebabnya Dia curahkan Roh-Nya kepada kami, agar kami terhubung kepada Dia yang berada dalam bilik maha suci, sehingga kami dapat memohon akan pengampunan dosa dan menerima pengampunan serta pembersihan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, ubahkan kami, persiapkan kami untuk kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.